Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa, dan di video kali ini gue akan bahas 100% Liga Champions, ya, terutama di hari Kamis dini hari. Ya, ada beberapa partai yang menarik, tapi di video gue kali ini gue akan fokus ke dua hal, ya, dua tim, yaitu MU dan Chelsea. Nah, MU seperti yang kita ketahui, ya ini harus diakui ya, setelah melewati berbagai badai, setelah beberapa pertandingan terakhir mereka nggak perform, akhirnya mereka bisa menunjukkan kembali ya kasta mereka dengan mengalahkan Atalanta 3-2. Nah, ini kemenangan kedua mereka berturut-turut di Liga Champions setelah kalah di pertandingan pertama melawan Young Boys ya. Jadi kalah 2-1, kemudian mereka berturut-turut menang 2-1 atas Villarreal dan juga Atalanta 3-2. Nah, yang menarik adalah bukan hanya soal kemenangannya, tapi bagaimana cara mereka bisa membalikan kedudukan. Ya, ketinggalan 0-2, dan lagi-lagi masalah ini di belakang ini menjadi PR dari Ole ya. Memang mereka nggak punya banyak pilihan. Ya, dari 4 back sejajar yang ditampilkan, Ole terpaksa dalam tanda kutip menurunkan Lindelof dan juga Maguire. Maguire ini kayaknya ya belum fit 100% ya. Kemarin juga waktu lawan Leicester juga dia mungkin sekitar 70-80% dan ikut andil dalam 4 kebobolan di gawang De Gea. Nah, kemarin juga di saat melawan Atalanta juga ada satu momen di mana dia ikut andil ya dalam kebobolan, terutama ketika kebobolan kedua ya, yang dicetak lewat kepala, lewat tandukan kepala, itu di menit ke-28 ya kalau nggak salah, Merih Demiral. Nah, seharusnya sebenarnya tanggung jawabnya dia, cuman dia nggak cepat menutup upaya dari Demiral untuk menanduk bola dan menaklukkan De Gea. Ya, namun kemudian mereka berturut-turut membalikan kedudukan melalui Marcus Rashford, kemudian Harry Maguire membayar tuntas kesalahannya, dan terakhir ditutup oleh tandukan dari Cristiano Ronaldo. Nah, ini juga menarik ya, karena lagi-lagi Cristiano Ronaldo sepanjang pertandingan frustasi, dan di satu kesempatan ada crossing dari Luke Shaw dan langsung diselesaikan dengan luar biasa dengan kepala. Jadi seperti yang gue bilang dalam banyak kesempatan, ya Ronaldo tetap Ronaldo. Gue bukan fans MU, tapi harus kita akuin ya, Ronaldo mempunyai sesuatu di saat yang tepat, di saat yang kritis dibutuhkan, dia selalu bisa memberikan perbedaan, dan itu dilakukan Kamis dini hari tadi ya, dan sekaligus menjadi match winner atas Atalanta. Jadi ini sebuah boosting moral, mengingat jadwal mereka sudah menunggu cukup berat ya. Nanti weekend mereka akan menghadapi Liverpool, kemudian away ke North London menghadapi Spurs, lalu menghadapi Atalanta lagi di Italia di Liga Champions, lalu kemudian menghadapi City derby tanggal 6 bulan 11, dan kemudian baru agak ringan ya tanggal 20 bulan 11 mereka menghadapi Watford. Nah ya, sampai 5 pertandingan itu aja gua breakdown dulu. Oh, sebenarnya kalau mau dilanjutin panjang nih ya. Lawan Villarreal away, kemudian Chelsea away di Liga Premier, kemudian Arsenal home di Liga Premier. Nah, jadi sampai awal Desember mereka berat jadwalnya. Jadi tapi oke lah, kemenangan dari Atalanta ini mengangkat ya moral mereka, gue yakin. Apalagi cara mereka menang ini sangat bagus lah, sangat keren ya. Oke, itu dari MU. Kita ke Chelsea ya. Nah, ini Chelsea juga. Sebenarnya kalau Chelsea nggak ada yang aneh ya. Kemenangan dari Malmo ini adalah, ya Malmo ini kan tim terlemah ya di grup H ya. Dari 3 pertandingan dia belum meraih 1 kemenangan pun, 0 kebobolan, bahkan nggak pernah mencetak gol ya. Jadi di 2 laga awal mereka kalah 2 kali dan kebobolan 7 kali dan nggak nyetak gol. Lawan Chelsea juga dihajar 4-0. Nah, tapi bukan itu yang mau gue bahas. Bagaimana Tuchel merespon pertandingan ini dengan baik ya, karena sama kita juga harus lihat Chelsea ini juga punya jadwal yang memang lawannya nggak berat ya. Lawan Norwich nanti tanggal 23 tuh hari apa? 23 tuh hari Sabtu, jam
6.30. Jadi early kick off hari Sabtu. Jadi jarak dari dia selesai pertandingan melawan Malmo ke kick off melawan Norwich di hari Sabtu itu cuman sekitar 62 jam lah, ya kurang lebih 60 jam. Jadi 2 hari setengah ya. Jadi ini nggak jauh nih jaraknya. Dan mengantisipasi itu, ya ini yang gue bilang, mungkin orang lihat ya lawan Malmo nggak ada masalah ya menang 4-0. Tapi cara Tuchel bagaimana mempush para pemainnya mencetak gol secepat mungkin. Menit ke-8 mereka udah unggul dari Andreas Christensen. Kemudian Jorginho di menit 21 dan Kai Havertz melengkapi di awal babak kedua ya. Nah, baru nggak sampai 1 jam mereka udah unggul 4-0. Ada lagi dari Jorginho dari titik putih juga. Jadi 2 kali Jorginho dari titik putih. Nah, baru setelah itu Tuchel mulai melakukan pergantian pemain yang teknikal ya. Karena di babak pertama juga ada pergantian pemain. Lukaku digantikan Havertz, tapi memang karena Lukaku cedera. Kita belum tahu cedera separah apa. Kemudian juga di awal akhir babak pertama juga ada pergantian. Hudson-Odoi masuk gantikan Werner, tapi ya ini beda lah dibandingkan yang babak kedua. Begitu mereka unggul 4-0, Tuchel langsung menarik N'Golo Kante ya, kemudian gantikan dengan Saul Niguez, kemudian menarik Ben Chilwell digantikan Marcos Alonso. Jadi mengistirahatkan Chilwell. Jadi Chilwell kemungkinan akan kembali tampil sebagai starter weekend ya lawan Norwich. Dan menarik Azpilicueta, memberikan kesempatan bagi Reece James untuk bermain di sisa sekitar 24 menit lah. Jadi kurang lebih hampir setengah jam terakhir. Nah, jadi dia mengistirahatkan Chilwell, Kante dan juga Azpilicueta. Ini 3 pemain yang memang bertugas bertahan. Nah, ini langsung ditarik. Ya, memang setelah itu nggak ada gol lagi karena memang gue rasa bukan hanya pemainnya yang ditarik, tapi juga gaya bermainnya lebih apa ya, lebih nggak counter pressing lah. Jadi lebih menunggu, lebih membangun serangannya juga lebih nggak direct. Jadi wajar setelah itu nggak ada gol tambahan. Nah, ini untuk lagi-lagi tadi gue bilang karena mereka performanya sedang bagus dan jarak dengan melawan Norwich sana 60 jam. Jadi mereka harus benar-benar fit ya, pemain intinya untuk menjaga posisi mereka yang saat ini sedang ada di posisi peringkat 1 di Liga Primer ya. Mereka ada di peringkat 1 dengan poin 19. Di bawahnya ada Liverpool ya dengan poin 18, selisih 1. Baru City di peringkat ketiga dengan 17 poin. Jadi beda 2 poin. Nah, jadi masih ketat ya. Jadi harus memikirkan itu juga Tuchel. Nah, itu dari 2 tim ya. Jadi dari Setan Merah dan juga dari The Blues. Nah, sekarang kita lihat roundup ya pertandingan Liga Champions lainnya. Bayern Munchen ya gue merasa sih nggak ada yang perlu banyak dibicarakan ya. Bayern Munchen 3 pertandingan awal di Liga mereka di Liga Champions mereka selalu menang. Dinamo Kiev, kemudian Barcelona dan juga Benfica ya tadi malam 4-0, dan 3 pertandingan ini mereka lalui dengan tanpa kebobolan. Luar biasa nih, gokil banget ya, 12 gol mereka ciptakan, 0 kebobolan. Jadi kalau soal lolos sih gue rasa 99% mereka bakal lolos. Tinggal nunggu nanti di siapa lawannya di per-8 final dan sejauh apa mereka akan melangkah. Jadi nggak ada masalah nih kalau soal Munchen ya. Terus kita ke Villarreal. Nah, Villarreal ini dari grup F ya. Dari grup F mereka menang dari Young Boys 4-1. Nah, yang menarik ini adalah apa? Young Boys ketika melawan MU kita tahu bermain sangat bertahan. Mereka menunggu dan akhirnya mereka ada kesempatan ya. Tapi melawan Villarreal mereka agak lebih menyerang dan disitulah kesempatan dimanfaatkan oleh Villarreal dan akhirnya mereka bisa menciptakan 4 gol walaupun kebobolan 1. Nah, ini kembali menarik ya karena kita lihat pelatihnya Unai Emery ini memang terkenal dengan spesialis di Europa League. Nah, kita akan lihat sejauh mana Unai Emery bisa juga sukses di Liga Champions, dan meskipun gua rasa sih nggak mudah ya karena The Yellow Submarine ini ya timnya kita tahu lah ya, nggak mungkin untuk bersaing terlalu jauh di Champions League agak susah ya, tapi ya kita tunggulah. Tapi yang jelas
Villarreal tampil sangat luar biasa melawan Young Boys, lebih cerdik memanfaatkan tim lawan yang memang diperkirakan akan keluar menyerang karena menganggap Villarreal tidak sebahaya Manchester United. Nah, itu dari grup F. Kemudian kita ke grup G ini Lille Sheffield 0-0 dari grup G. Nah, Lille cuma ada 1 poin. Ini poin pertama mereka dalam 3 pertandingan, poin kedua mereka. Ya, jadi dia sempat seri juga melawan Wolfsburg, dan ini poin kedua mereka, jadi 2 poin. Tapi ini lagi menunjukkan bagaimana Lille ini gue bilang ya, tim yang numpang lewat ya. Mungkin lo ada daftarnya tim-tim yang bukan tim kuat, bukan tim yang memang punya nama, tapi kemudian bisa colongan juara dalam tanda kutip. Tapi habis itu musim depannya jadi banyak PR karena skuadnya nggak dalam, tapi dia harus ngejalanin kompetisi yang begitu berat ya. Jadi liga lokal, kemudian liga Eropa, dalam hal ini Champions League, dan kemudian juga Piala Liga dan sebagainya, dan akhirnya keteteran di klasemen pun di Ligue 1 mereka posisi ke-11 ya. Jadi ini menjadi buah si malakama karena di Liga Champions juga kita tahu uangnya sangat gede dan mereka coba kejar itu, meskipun impact-nya adalah mereka keteteran di liga domestik, dalam hal ini di Ligue 1. Nah, itu dari grup G. Kita ke grup H. Ya, grup H lagi. Tadi gue udah bahas Chelsea soalnya kan. Tapi grup H ini ya saingannya tentu antara Juventus dan Chelsea, dan memang selain Chelsea yang meraih kemenangan setelah mengalahkan 4-0 Malmo, nah Juventus juga ini lumayan, ya gue bilang sih bukan beruntung ya, tapi memang kalau kita lihat statistiknya, gue terus terang nggak nonton ya Juventus lawan Zenit. Ada masalah di lini depan ya kalau kita lihat ya. Mereka menguasai 58% ball position, tapi hanya 2 shot on goal yang tercipta. Ya, jadi attempt-nya banyak, 11 kali, tapi hanya 2 shot on goal. Dan kita lihat Morata, Bernardeschi, Federico Chiesa. Ini kan Bernardeschi dan Chiesa basically bukan murni striker. Ya, Morata lu tahu kualitasnya gimana. Dan akhirnya nggak heran kalau di pertengahan pertandingan ya Allegri kemudian melakukan sejumlah perombakan pemain ya, karena memang melihat lini depannya nggak jalan. Bahkan termasuk Morata sendiri diganti ya. Morata diganti menit ke 76 ya. Jadi Morata diganti, kemudian juga Bernardeschi diganti menit ke 58. Jadi baru kemudian ada gol lahir. Bahkan yang golin itu adalah pemain pengganti ya, Kulusevski di menit ke 86 ya. Jadi udah ada detik terakhir, menit-menit terakhir, assist dari De Siglio. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa walaupun Juventus memang menang di 3 laga, menyapu bersih 3 laga di grup di Liga Champions ya, di grup H, tapi lini depan ini menjadi PR bagi mereka. Lini belakang mereka tentu kita tahu semua sangat luar biasa. 3 pertandingan awal nggak kebobolan, tapi mereka hanya bisa menciptakan 5 gol dari 3 laga ya. Jadi hanya 1,66 gol per pertandingan. Nah, untungnya adalah mereka bisa sprint di awal. Jadi ketika nanti pertandingan keempat, kelima, dan keenam ya mereka bisa lebih santai lah. Saat ini mereka mungkin peluang mereka untuk lolos ya di 90% lah ya, dengan poin 9, dan diikutin Chelsea poin 6, Petersburg, Zenit 3, dan Malmo masih 0. Nah, mungkin ya itu dulu roundup dari Liga Champions. Jadi selamat untuk MU yang bisa bernapas lega setelah sorotan yang sangat luar biasa. Di Liga mereka buruk, kemudian juga di Liga Champions mereka pertandingan melawan Atalanta sempat hampir kalah ya, setelah tinggal 0-2 dan bisa comeback. Tapi yang jelas mereka punya modal yang sangat luar biasa ya untuk menjalani pertandingan penting weekend nanti melawan Liverpool ya, untuk mencoba mempush posisi mereka di klasemen Liga Inggris ya, karena mereka terlempar di posisi 6, terpaut 5 poin dari pemuncak Chelsea FC. Ya itu dulu, sekian dari gua videonya untuk Liga Champions di edisi kali ini. Terima kasih udah nonton. Seperti biasa, dimanapun lu berada, salam sehat selalu dimanapun
lu mendengarkan video ini. Ciao.